lanjutkan dengan pembahasan tentang reproduksi sel. Nah, reproduksi sel ini terdiri atas siklus sel ya. Pada periode non-pembudahan atau interfase terdapat 3 tahap, yaitu G1 merupakan akhir dari mitosis dan awal sintesis, atau pada fase ini selnya mulai tumbuh membesar. Yang berikutnya adalah tahapan S, sintesis, di mana terjadinya sel ini aktif melakukan metabolisme, tumbuh dan berkembang, terjadi replikasi dan transkripsi DNA. Dan tahapan G2 merupakan akhir fase sintesis dan awal dari proses mitosis berikutnya. Jika digambarkan seperti tabel seperti ini ya. Jadi ada fase G1 grow, pertumbuhan 1, selnya mulai membesar, dan fase E sintesis, disintesisnya DNA, transkripsi dan replikasi, dan terakhir adalah grow 2, terjadinya proses pertumbuhan. Kita bahas dari pembelahan sel. Pembelahan sel ini ada 2 ya, bisa 3. Ada yang kita sebutkan amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis itu pembelahan langsung tanpa melibatkan tahapan-tahapan tertentu. Mitosis dan meiosis itu pembelahan dengan melibatkan atau adanya tahapan-tahapan. Kita bahas dari mulai pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis, tahapannya terdiri atas profase, yaitu benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom, lalu kromosom menjadi mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih melekat dalam satu sentromer. Jadi yang ini adalah kromatin, dia menebal memendek membentuk kromosom. Kromosom mengganda menjadi kromatid. Lalu berikutnya membran inti dan nukleus lenyap, sentrosom memisahkan menjadi 2 sentriol. Tahapan kedua adalah kita sebut dengan metafase. Kromosomnya terletak berjajar pada bidang ekuator ya, dan kromosom ini ya. Nah, tampak paling jelas terlihat jumlahnya. Nah, fase sentromernya membelah, lalu benang spindel menarik kromosom ke kutub masing-masing. Jadi di sini sudah mulai bergerak ya ke kutub masing-masing. Lalu yang terakhir telofase, kromosom berubah kembali menjadi benang kromatin. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali, terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Ini contohnya ya, profase, metafase berjajar di bidang ekuator, anafase mulai tertarik ke kutubnya masing-masing, dan telofase terbentuknya sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Pembelahan yang berikutnya adalah pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis ini melalui 2 tahap ya. Nah, yang pertama adalah tahapan meiosis 1. Meiosis 1 didahului oleh profase 1. Nah, ini yang khususnya pada profase 1 terjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan leptonema atau benang kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan zigonema. Benang kromosom homolog berpasangan dan disebut bivalen. Berikutnya, akirnema, kromosom homolog yang berpasangan atau bivalen tadi mengganda sehingga terdapat 4 kromatid yang berpasangan disebut dengan tetrad. Yang berikutnya, diplonema, terjadi pindah silang atau crossing over. Ini khasnya dari pembelahan secara meiosis ya. Yang berikutnya, diakinesis atau membran inti lenyap dan telah terbentuk benang spindel yang lengkap. Metafase 1, tetrad tadi terletak pada bidang pembelahan atau ekuator. Anafase 1, tetrad memisahkan diri menjadi 2 kromatid, lalu masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Fase 1, kromosom yang terdiri dari 2 kromatid sampai di kutub sel, membran inti dan nukleus muncul, terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Pembelahan atau pembagian sitoplasma. Meiosis 2, di profase 2 ini metafase 2
Nah, fase 2, telofase 2. Nah, yang pada intinya sebenarnya meiosis 2 ini tahapannya sama persis seperti tahapan mitosis. Ya. Nah, kita lihat ini tahapannya ini ptonema, zigonema, maka meiosis 1 pada tahapan fase 1, pada tahapannya adalah kita biar gampang-gampangnya lezipatidia. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ini ya, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Setelah itu, belajar di bidang ekuator. Untuk metafase, ingat di mana terjadinya crossing over atau pindah silang. Terjadinya di tahapan diploten ya di sini. Nah, lalu ini anafase mulai tertarik ke kutubnya masing-masing. Setelah itu terjadinya sitokinesis atau pembagian sitoplasma ya, ini lebih jelas. Dan lalu dia masuk ke dalam yang namanya profase 2. Pada profase 2 tahapannya sama persis seperti mitosis. Jadi ini profase 1 ini belajar bidang ekuator, tertarik ke kutub masing-masing. Nah, sehingga didapatkan 4 sel anak ya. Nah, ini perbedaan antara proses mitosis dan meiosis. Kalau mitosis terjadinya pada sel tubuh atau sel somatis. Kalau meiosis terjadi pada sel gonad atau sel kelamin. Nah, lalu pada sinaps itu pada pembuahan secara mitosis tidak terjadi, sedangkan pada meiosis terjadi ya, dan itu merupakan sinaps ini merupakan kekhasan dari pembuahan meiosis ya. Ini lalu sel anak yang dihasilkan kalau mitosis itu dari satu sel induk dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama ya, 2N, induknya 2N, maka anaknya itu tetap 2N. Sedangkan meiosis dari satu sel induk dihasilkan 4 sel anak dengan sel induknya 2N, sel anaknya N, haploid ya. Jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk ini ya, tadi sudah disebutkan, ini tetap diploid. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk atau haploid. Pembelahannya terjadi 1 kali proses atau 1 kali tahapan. Meiosis itu terjadi 2 kali tahapan. Peran dalam tubuh ini menjadikan organisme dewasa multiseluler berkembang menghasilkan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan pada meiosis itu menghasilkan sel gamet, mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuh dari dan untuk mempertahankan viabilitas genetiknya.